Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mungkin ada sebagian di antara kita yang ketika bangun pagi agak terasa berat, ngantuk, masih letih, nggak fresh, nggak fit, nggak segar, nggak motivasi. Nah, saya akan memberikan jurus-jurus dan langkah-langkahnya agar bagaimana ketika kita bangun pagi sebelum subuh dalam keadaan fit, fresh, segar, bugar, ceria, dan tetap semangat. Nah ya, yang pertama tentu saja niat. Niat itu akan mengolah hati. Hati itu akan membawa informasi ke semua perintah-perintah yang lain. Artinya ketika kita gembira, semangat, maka jantung mungkin lebih memacu untuk suplai oksigen ke seluruh penjuru sampai ke otak. Kalau otak kita dalam keadaan cukup suplai oksigennya, maka kita dalam keadaan segar. Ambil contoh ya, kalau mau pagi bangun Idul Fitri pasti jarang yang ngantuk, semangat karena kan. Atau besok pagi mau tur yang jauh, yang hebat, tur luar negeri, oh apalagi gitu kan. Atau mau umroh dan sebagainya, pasti kita nggak akan ngantuk paginya tuh, walaupun mungkin malamnya begadang. Itu kenapa? Karena motivasi, karena niat gitu ya. Mari sama-sama kita niatkan bahwa kita bangun pagi itu mau apa? Mau ngapain bangun pagi itu? Ada nggak pekerjaan yang sangat penting buat kita? Dan ada yang terlalu penting, yaitu sholat subuh pasti itu kan. Maka kalau kita niat ibadah kepada Allah, bangun pagi mau sholat subuh, tentu saja kita akan semangat. Yang kedua, ya sudah pasti kita tidak boleh tidur terlalu larut gitu ya. Kayak apapun semangatnya, kalau begadang terus tidur larut malam, ya sulit juga akhirnya karena kita kurang tidur gitu ya. Nah, persoalan kita adalah pemahaman kita tentang skala prioritas pekerjaan malam. Karena ada sesuatu pekerjaan yang kita anggap penting, maka kita bela-bela sampai begadang. Padahal itu bukan darurat. Bukan karena ada saudara kita yang meninggal, bukan karena ada bencana dan sebagainya. Lalu kenapa harus begadang? Karena ada pemahaman kita yang salah tentang skala prioritas pekerjaan yang hingga kita lakoni atau kita bela-belain sampai larut malam. Nah, ini harus kita rombak cara berpikir kita tentang skala prioritas pekerjaan kita. Begitu pula misalnya ketika orang Bani Israel disuruh sholat pada hari Sabtu, ada isu berita-berita hoax yang tersebar bahwa ikan itu banyak ngumpulnya justru di hari Sabtu. Maka lupa pada perintah Allah, rame-rame pergi ke laut di hari Sabtu. Nah, itu contoh saja bagaimana pemahaman kita tentang skala prioritas suatu pekerjaan. Maka disitulah menentukan kita siap tidak perlu bergadang kalau memang enggak darurat-darurat banget gitu ya. Yang ketiga, ini yang juga tentu saja harus kita lakukan, membangun komitmen bersama. Suami istri harus membangun, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, saling, jangan konspirasi, masing-masing kesiangan sholat subuh, masing-masing tidak saling mengingatkan dan keenakan di jalur, di zona yang nyaman. Itu namanya konspirasi. Suami istri dua-duanya kesiangan sholat subuh, terus paginya tidak saling mengingatkan. Berarti harus komitmen, salah satu harus sudah ada yang bangun duluan. Ketika suami bangun duluan, maka istri suami bangunin istri, dan sebaliknya istri bangun duluan maka istri harus bangunin suami. Lalu yang jomblo gimana ya? Bikin komitmen dengan orang tua, dengan papa mama, dengan ayah ibu, bikin komitmen bahwa ayah ibu, aku pingin sekali bangun malam gitu ya. Aku pingin sekali bangun tepat waktu sebelum subuh, maka bangunkan aku ayah ibu, dan seterusnya. Berikutnya adalah kita mencari sarana. Kira-kira sarana apa? Ya macam-macam. Bisa kalau dulu waker, jam meja, sekarang bisa HP disetel. Bunyi itu jam 3, jam setengah 4, terserah kita mau nyetelnya. Ada satu lagi yang cukup penting, yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan kita, pola makan kita, jam-jam makan kita, menu-menunya. Kalau jam-jam itu setidak-tidaknya di atas jam 7 sudahlah. Jangan makan, jangan kemal-kemil. Kalau mau paling buah atau minum-minum saja gitu ya. Karena akan memberatkan kerja tubuh kita dan akhirnya kita sulit untuk bangun secara fresh.
Bagi yang memang sulit menghindari gorengan dan tumisan, ya cukup makan pagi atau makan siang saja. Diupayakan makan sorenya di bawah jam 7 atau di bawah jam 6. Keren deh tuh kalau bisa gitu ya. Dan jangan yang berlemak. Pokoknya makan sore sudah hindari yang berminyak dan berlemak. Insya Allah kita akan bangun pagi fresh gitu ya. Mari sama-sama kita siap bertarung dalam persaingan yang sangat ketat ini dengan cara bangun sepagi-paginya, qiyamul lail, tahajud, subuh berjamaah, dan seterusnya. Silahkan mencoba, yuk sama-sama kita menjemput kemenangan dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.